Selanjutnya kita akan coba inisialisasi dari library si Valley tadi ya. Selanjutnya kita inisialisasi file ya, string request. Nah, string request ini variabel ya, variabel yang akan menampung data inputan yang kita lakukan. Nah, ini action di sini adalah URL untuk menghubungkan dari Android ke server ya. Jadi alamat servernya ini. Variabel action di sini. Koma. Kemudian oke, ini merah. Coba Alt Enter ya, klik import. Oke. Request method ya. Ini inisialisasi method. Nah, kita klik ke keyword requestnya. Nah, kita pilih. Jadi di sini banyak untuk function request di sini. Silakan pilih com.android.volley ya. Klik, simpan. Nah, kita teruskan saja karena ini belum lengkap ya. String response ya, volley titik listener ya, kemudian string respon listener string, kemudian kurung buka respon string ya, S nya besar, respon. Kita inisialisasi ya, kita gunakan try catch ya. Jadi kalau misalkan nanti ada error bisa diberitahu kepada kita ya, errornya ada di mana. Kemudian sini JSON. Kemudian kita inisialisasi file obj sama dengan ya JSON object seperti ini. Kita ambil variabel yang di atasnya yaitu respon. Nah, kemudian kita menampilkan hasil atau respon yang didapat dari server. Nah, di sini rekan-rekan bisa menggunakan TOAS ya, TOAS, atau kalau logi di sini artinya kita menampilkan di jendela di sini di build ya. Di build atau di logjet nanti ada pilihan informasi. Log titik i informasi, kalau log titik e itu error. Error di sini kita beri variabel hasil koma. Nah, kemudian kita ambil dari variabel object titik get string message ya. Oke, ini alt enter. Kalau alt enter artinya mengimport library ya, atau mengimport kelasnya. Oke, kemudian catch-nya kita bisa tambahkan juga ya di sini. Print. Oke. Di sini error buka ya, kurung bukanya hapus. Respon tray. Oke. JSON exception alt enter import. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Di sini kita tambahkan koma. Jadi kalau misalkan error seperti ini artinya memang belum lengkap untuk requirement function atau parameter yang dibutuhkan ya. Respon error listener ya. Nah, dia akan hilang otomatis karena tadi objeknya atau function lainnya itu belum dideklarasikan. Oke, kita override.
fun. Fun itu function ya. Function kalau di PHP itu kan tulisannya lengkap function. Nah kalau di Kotlin ini fun fun. Kalau misalkan di Java sama private void gitu, nama functionnya apa dan seterusnya. Right on. Nah ini ya otomatis muncul. Nah jadi kalau misalkan request kita ke server ditolak atau not found dan seterusnya, itu akan ditangkap oleh respon error listener ini. Nah, oke. Kita ketikkan log E ya, artinya akan muncul di log chat jenisnya error. Di sini isinya adalah kalau saya itu hasil, misalkan hasil koma. Nah kemudian kita ambil dari sini ya, error ya, variabel error hasil titik 2 error. Nah di sini tanda seru titik ya, sebelumnya juga sudah kita bahas, itu artinya adalah jika tidak null ya. Oke, ini inisialisasi pertama. Kemudian di error listener, penutup error listener kita tambahkan kurung tutup. Ya, ini untuk proses kita inisialisasi pengiriman datanya. Kemudian kurung buka, ya, kurung buka kurung tutup. Oke, jadi harus betul-betul diperhatikan untuk kurung buka kurung tutupnya karena sedikit kompleks. Ya, kita akan coba tambahkan script lagi. Browse. Nah di sini out value, kontrol spasi, out value error. Kita ulang lagi, usahakan muncul ya, muncul auto complete. Out file error ya, class. Oke. Nah di sini dijelaskan add ini dari library ini ya, kita bisa import ya, bisa langsung atau alt enter. Oke. Nah kemudian kita override ya, override function, kemudian get parameter function, kemudian new table map. Nah, ini yang Kotlin collection ya, seperti ini. Kemudian string, jadi satu untuk parameter, satu untuk string ini untuk value. Kemudian kita buat parameter baru, parameter smap. Di sini string. Kemudian kita tambahkan return. Kita coba lihat override-nya error. Kita tambahkan get params, simpan. Nah kemudian setelah ini kita kirimkan, kita kirimkan untuk data yang diinputkan ke file sender yang kita buat sebelumnya untuk diolah atau diproses oleh si Valley ya, library Valley. Oke. Nama file titik instance jika tidak kosong. Oke, pilih fungsinya add to request queue
kirimkan ke antrian. Oke. Kemudian di sini yang tadi kita inisialisasi yaitu string request. String request ini yang di atas yang ini yang kita inisialisasi. Oke. Nah, karena kita menggunakan metode get, ini kita kosongkan saja ya. Selanjutnya kita tambahkan data ya, data yang ada di file inputan untuk diinputkan ke atau untuk dikirim ke server. Ya, di sini di parameternya npm sama dengan variabel npm, berarti yang ini npm.text. Oke. Ini untuk npm. Oke, kebanyakan seperti ini. Setelah npm kita coba kirimkan nama ya, boleh di enter kalau misalkan terlalu panjang, tapi harus kita hapus dulu untuk single quotes-nya. npm nama ya. Kemudian kita coba tambahkan lagi jenis kelamin. Oke. Jenis kelamin. Ininya kita lihat jenis kelamin itu jenis kelamin ya. Kita hapus teksnya karena ini sudah diambil ya di atas, udah .text ya, udah diambil untuk jenis kelamin. Kita isi variabelnya. Kemudian setelah jenis kelamin, jadi yang kita kirim itu 5 ya parameternya atau datanya. npm nama, jenis kelamin, kemudian kita bisa tambahkan prodi. Hati-hati jangan sampai salah ya, salah untuk kopinya. Sini prodi, setelah prodi itu ada hobi ya, enter supaya kita lebih nyaman ngetiknya. Dan di sini ada hobi. Oke, ini prodi ya. Oh ya, jadi perlu diperhatikan bahwa yang kita tulis di sini npm jenis underscore kelamin prodi ini harus sama ya, catatan ini harus sama dengan file yang PHP yang tadi kita buat ya. Oke, jadi file tadi yang kita tuliskan itu harus sama dengan yang di API-nya. Misalkan npm nama jenis kelamin itu harus identik, harus sama ya. Jadi kalau misalkan beda itu datanya nggak akan keambil atau jadi kosong. Nah, silahkan diperhatikan ya. Jadi ini adalah parameter ya, atau variabel yang akan dikirimkan ke API. Nah, ini catatannya harus sama dengan yang di PHP-nya atau yang di API-nya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah beres untuk membuat script simpan ke database. Selanjutnya silahkan rekan-rekan semua coba running ya, apakah berhasil masuk ke database ya. Oke, cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh ditambahkan di kolom komentar atau ditanyakan saat di kelas perkuliahan. Saya cukupkan pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.